Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ardan Anas Wastama di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu tentang kegigihan para khalifah dan ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Di kegigihan para khalifah dan ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah terdapat 2 poin penting. Yang pertama, khalifah Abbasiyah yang paling terkenal peranannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan peranan para ilmuwan muslim dan ulama dalam kemajuan peradaban Islam. Bahasan yang pertama tentang khalifah Abbasiyah yang paling terkenal peranannya dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kegiatan penerjemahan manuskrip, literatur, buku-buku tentang filsafat dan pengetahuan diubah ke dalam bahasa Arab yang diprakarsai para penguasa dinasti Abbasiyah benar-benar telah membawa umat Islam pada masa saat itu mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Para ilmuwan muslim dengan segala kemampuan dan semangatnya mampu mewujudkan ide-ide dan pemikirannya melalui karya-karya yang dihasilkan. Di antara para penguasa Abbasiyah yang paling terkenal, perhatian dan jasanya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat dan seni budaya adalah sebagai berikut. 1. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur atau Abu Ja'far, khalifah kedua Abbasiyah dan seorang pendiri kota Baghdad. Selain politikus ulung, juga merupakan ahli agama dan ilmuwan. Yang kedua, Harun ar-Rasyid, khalifah Abbasiyah kelima yang sangat terkenal dengan kebesaran kekuasaannya dan memiliki perhatian besar terhadap seni dan sastra. Harun ar-Rasyid ini merupakan khalifah yang paling terkenal dan mengalami puncak kejayaan Abbasiyah. Al-Ma'mun, penguasa Abbasiyah ketujuh, ia merupakan khalifah terbesar setelah Harun ar-Rasyid. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan filsafat dan seni budaya, Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan fungsi Khizanatul Hikam yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid dengan mendirikan Baitul Hikam. Ketiga khalifah di atas adalah tokoh-tokoh besar Abbasiyah dan paling terkenal akan jasa dan peranan mereka dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Bahasan yang kedua yaitu peranan para ilmuwan muslim dan ulama dalam kemajuan peradaban Islam. Para ilmuwan yang pertama adalah ilmuwan di bidang kedokteran. Ada Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan raja di rajanya dokter, menemukan macam-macam banyak penyakit. Dokteran di seluruh dunia pasti mengenal beliau. Yang kedua, Ali bin Robban at-Tabari. Dia membuat ensiklopedia kedokteran. Yang ketiga, Zakaria ar-Razi. Beliau juga merupakan seorang dokter yang menemukan penyakit cacar dan darah tinggi. B. Dalam ahli filsafat.
Filsafat merupakan pelajaran yang pertama kali yang dikembangkan di Yunani kuno. Kemudian dikembangkan lagi di masa Abbasiyah. Kurang lebih ada 4 orang yang ahli di bidang filsafat. Yang pertama, Al-Kindi, bapak filsafat Islam yang pertama kali yang sangat terkenal pada masa itu. Yang kedua, Ibnu Sina. Selain ahli kedokteran, beliau juga ahli dalam filsafat. 3, Al-Ghazali. Dan yang keempat, Ibnu Majah. Ilmuwan di bidang astronomi, kimia, dan matematika juga ada 4. Yang pertama, Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ahli astronom dan yang menemukan bilangan 0. Ahli juga di bidang matematika. Yang kedua, Musa Ibrahim Al-Fazari. Yang ketiga, Al-Farghani. Dan yang keempat, Jabir bin Hayyan, atau sebutannya orang barat yaitu Geber, seorang ahli kimia masa Abbasiyah yang sangat terkenal. Selain para ilmuwan, Abbasiyah juga mempunyai ulama-ulama yang sangat terkenal. Yang pertama yaitu ulama ahli hadis. Ada 6 ulama ahli hadis. Jika kalian membaca hadis, kalian akan menemukan riwayat atau hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, dan lain-lain. Nah, itulah para ulama ahli hadis pada masa Abbasiyah. Dari ke-6 tokoh tersebut, kita bisa membuat sebuah singkatan untuk memudahkan menghafal. Nah, di situ ada Bu muda ternama. Bu, Imam Bukhari. Mu, Imam Muslim. Da, Imam Abu Daud. Tir, Imam Tirmizi. Na, Imam Nasai. Ma, Imam Ibnu Majah. Yang kedua, para ulama ahli fikih atau fuqaha. Ada 4 mazhab yang ada di dunia ini yang banyak pengikutnya, atau kita bisa singkat Hamasya'bali. Di situ Imam Abu Hanifah, Ma Ibnu Malik bin Anas, Sya Imam Syafi'i, Bali Imam Ahmad bin Hanbal. Indonesia kebanyakan mayoritasnya menggunakan Imam Syafi'i karena penyebar Islam di Indonesia dulunya yaitu banyak bermazhab Syafi'i. Para ulama ahli tafsir. Ada 2 ulama ahli tafsir yang sangat terkenal dan dua-duanya sangat lihai di bidang tafsir. Pertama, Imam At-Tabrani. Sedangkan yang kedua, Ibnu Katsir. Kita sampai kepada rangkuman pembelajaran pada hari ini. Poin yang pertama, hampir seluruh khalifah dinasti Abbasiyah sangat mencintai kemajuan peradaban, terutama kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Poin kedua, khalifah-khalifah Abbasiyah yang meletakkan dasar kuat untuk perkembangan ilmu pengetahuan adalah Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Poin ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dimulai dengan usaha-usaha para tokoh Bani Abbasiyah dalam menerjemahkan karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, Romawi, India, Syria ke dalam bahasa Arab. Poin yang keempat, kegiatan ilmiah pada masa Abbasiyah
yang didukung oleh khalifah-khalifah Abbasiyah telah melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai disiplin ilmu dan menghasilkan karya-karya besar di bidangnya masing-masing. Tamat. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.